hewan sembelihan akan disampaikan oleh Yesimawati. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada orang saya وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلونكم وإن أطعتموهم إنكم لتشركون. Artinya janganlah kamu makan sesuatu dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kepastikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya akan memasakmu. Jika kamu menurut mereka, sesungguhnya kamu benar-benar. Ada masalah ayat ini merupakan kelanjutan dari rangkaian ayat 118 119 tadi yang mengatur tentang makanan halal dan haram serta membantah tipu daya kaum kafir. Setelah Allah menjelaskan tentang daging hewan yang boleh dimakan, pada ayat ini Allah menjelaskan tentang daging yang tidak boleh dimakan dengan penegasan tauhid dalam penyembelihan hewan dan larangan mengikuti kebiasaan musyrik. Pada masa sebelumnya, katakan orang musyrik, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami siapa yang membunuh kami saat dia mati. Dia Nabi Muhammad bersabda, Allah yang membunuhnya. Mereka berkata, lalu kamu menganggap bahwa apa yang kamu dan mereka berbunuh adalah halal. Apa yang dibunuh asli dan apa yang dibunuh anjing dan burung dalam halal. Sedang apa yang dibunuh Allah adalah halal. Lalu muncul keraguan pada diri sekelompok orang muslim. Allah ini sebagai jawaban dari keraguan tersebut. Ada pandangan masing-masing yang pertama yaitu melalui Ibnu Katsir. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat membolehkan sembelihan tidak halal tidak disebut ketika menyembelihnya. Sekalipun di penyembelihan adalah muslim, para imam berselisih menjadi tidak pendapat mengenai masalah ini. Hukumnya tidak halal, baik dia ditinggalkan karena sengaja atau bukan. Pendapat yang kedua tidak disyaratkan harus sunnah, tidak disyaratkan harus sunnah. Jika bacaan yang ditinggalkan baik secara sengaja atau lupa tidak membahayakan hasil sembelihan. Kemudian pendapat ketiga, jika lupa maka tidak membahayakan sembelihan, tetapi jika meninggalkannya secara sengaja maka hasil sembelihannya tidak halal. Kemudian menurut Al-Qurtubi, ia menambahkan dua pendapat lain mengenai hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Jika tidak menyebut nama Allah karena sengaja maka mampu memakan binatang sembelihannya. Boleh memakan binatang sembelihan orang yang sengaja tidak menyebut nama Allah kecuali jika dia meremehkan. Ada pandangan muhafid klasik itu menurut Al-Qurtubi. Wa'inna syayatin layuhuna ila awliyaihim. Boleh dikatakan bahwa yang membisikkan adalah setan-setan dari kalangan manusia kepada wali-wali mereka dari golongan mereka sendiri. Boleh juga dikatakan bahwa mereka adalah setan-setan dari kalangan jin yang membisikkan kepada wali-walinya dari kalangan manusia. Atau kedua jenis setan itu saling membantu dalam melakukan hal tersebut. Kemudian waladzakulu iman yang aneh, maksudnya adalah binatang yang disembelih untuk berharap atau sembelihan yang disembelih oleh seseorang yang sembelihnya tidak halal. Wa innahu labis, maka maknanya adalah sesungguhnya memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala berupa bangkai atau yang disembelih untuk selain Allah adalah perbuatan fasik yang berarti kemaksiatan atau kufur. Innakum lamusyrikun, bahwa ayat ini adalah ayat yang bersifat bukan dan ada sesuatu pun yang harus darinya. Makanan ahli kitab dan sembelihan mereka adalah sebab yang diharamkan Allah dalam ayat ini adalah bangkai dan binatang yang disembelih untuk para
pandangan mufasir kontemporer di dua ini juga sebagai jawaban dari anggapan orang-orang musyrik mengenai keharaman bangkai. Sesungguhnya setan-setan dari golongan manusia ini memiliki orang-orang musyrik agar membantah Nabi Muhammad SAW dan menasihatinya mengenai hukum memakan bangkai barang siapa menaati tanggaannya bahwa bangkai itu halal, maka masuk ke dalam orang-orang musyrik karena mendahulukan ucapan selain Allah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan larangan makan binatang yang mati dalam keadaan tidak disembelih dan tidak disebut nama Allah saat disembelih. Begitu juga dengan binatang yang disembelih untuk selain Allah, yaitu binatang yang disembelih oleh orang musyrik untuk berhala-berhala mereka dan binatang yang disembelih oleh orang Majusi. Hal itu adalah perbuatan fasik dan maksiat, hukumnya adalah Dapur Pandang Pasir Nusantara itu dari Hamka. Di antara segala pendapat ulama ini, dia lebih condong pendapat Imam Syafi'i bukan dengan taklid, melainkan menilik dari dalil yang beliau kemukakan, yaitu bahwa menyembelih dengan membaca Bismillah adalah sunnah, bukan wajib. Sementara bersikap sesungguhnya setan-setan itu membisikkan dengan merayu kepada kawan-kawannya, ini pemuka-pemuka kaum musyrikin, agar mereka membantah kamu antara lain menyangkut bangkai dan memakan sesuatu yang disembelih atas nama berhala. Dan jika kamu menurut mereka, yakni menghalalkan makanan yang diharamkan Allah atau meragukan kebenaran hukum Allah, maka sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik, karena dengan demikian kamu mengabaikan syariat Allah dan menggantikannya dengan kesesatan penyembah berhala. Kemudian dari tafsir Kemenak RI, setelah Allah menjelaskan tentang daging hewan yang boleh dimakan, pada ayat ini Allah menjelaskan tentang daging yang tidak boleh dimakan. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa pertama, mengikuti kehendak orang musyrik dapat menjerumuskan manusia kepada lembah kemusyrikan. Kedua, umat Islam dilarang makan daging hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya karena hal itu berbuat fasik. Adapun menurut pandangan para fuqaha berbeda pendapat sebenarnya terletak pada dua hal utama, yaitu apakah wajib menyebut nama Allah saat menyembelih dan seberapa ketat mereka dalam menilai kehalalan sembelihan ahli kitab. Adapun mazhab Maliki berada di posisi tengah, yaitu membolehkan selama penyembelihan, tidak menyebut nama selain Allah, serta tetap memperhatikan kondisi hewan dan cara penyembelihannya. Mazhab ini juga membedakan antara sembelihan dan buruan, sehingga pembahasannya lebih rinci. Kemudian mazhab Hanafi cenderung lebih longgar karena menganggap sembelihan tetap halal selama tidak terbukti secara jelas bahwa penyembelihan menyebut nama selain Allah. Bahkan jika tidak terdengar bacaan apapun, tetap dianggap halal dengan prinsip berbaik sangka atau husnuzon, meskipun tetap dianjurkan untuk berhati-hati. Sedangkan mazhab Syafi'i memiliki pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu tidak mewajibkan penyebutan nama Allah saat menyembelih. Artinya, jika tidak membaca bismillah tetap halal selama tidak menyebut nama selain Allah. Jadi fokusnya ada pada larangan menyebut selain Allah, bukan kewajiban menyebut namanya. Kemudian menurut mazhab Hambali adalah yang paling ketat, karena mewajibkan penyembelihan untuk menyebut nama Allah. Jika sengaja tidak menyebutnya atau menggantinya dengan nama selain Allah, maka sembelihan tersebut dihukumi haram. Semua mazhab sepakat bahwa menyebut selain Allah itu haram, tetapi mereka berbeda dalam hal apakah menyebut nama Allah itu wajib atau tidak. Nah, perbedaan ini menunjukkan adanya tingkat kehati-hatian yang berbeda dalam menjaga kehalalan sembelihan. Kemudian pandangan MUI, NU dan Muhammadiyah. Adapun menurut MUI, sembelihan ahli kitab pada dasarnya tidak langsung dianggap halal dalam konteks sekarang, karena proses penyembelihan modern sering tidak jelas sesuai syariat. Oleh karena itu, MUI lebih menekankan pentingnya memilih produk yang sudah terjamin kehalalannya.
seperti yang memiliki sertifikat halal, kebolehan hanya ada dalam kondisi darurat, sehingga sikap yang dianjurkan adalah berhati hati. Adapun NU, sembelihan ahli kitab pada dasarnya boleh sebagaimana dalam Al-Quran, tetapi harus memenuhi syarat seperti jenis hewan yang halal, tidak disembelih untuk selain Allah, dan sesuai tata cara penyembelihan yang benar. Namun dalam konteks sekarang dianjurkan untuk lebih berhati-hati karena banyak hal yang tidak jelas, bahkan sebagian ulama itu menyarankan agar lebih aman memilih sembelihan dari muslim. Kemudian menurut Muhammadiyah terdapat dua pendapat ulama tentang sembelihan ahli kitab, yaitu yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Namun Muhammadiyah lebih cenderung kepada pendapat yang tidak membolehkan, dengan alasan menjaga kemurnian akidah dan menghindari kemungkinan syirik. Oleh karena itu, terutama jika proses penyembelihan tidak jelas atau mengandung unsur selain Allah, maka sebaiknya dihindari. Mungkin sekian dari kelompok kami. Sekiranya selanjutnya kita dari diskusi. Jika teman-teman yang ada yang bertanya, silakan. Silakan, saudara Isah. Sepertinya sudah besar dari tadi. Yang itu ada apa yang mau nanya, Pak? Yang itu kita mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan itu kan ada pembahasan mengenai pemberian ahli kitab. Nah, di sini saya ingin bertanya sebenarnya siapa sih ahli kitab itu? Dan apakah masih ada di zaman sekarang? Mengingat kan kalau dari apa yang saya baca ahli kitab itu kan kalau kita kan menyebut dan sebagainya yang didorongkan dari dasi Allah, kitab suci berupa Taurat dan Injil. Nah, mengingat Taurat dan Injil ini sekarang kan sudah mengalami perubahan, ya, bukan seperti Al-Quran yang tidak mengalami perubahan begitu. Jadi pertanyaannya, apakah masih ada ahli kitab pada zaman sekarang, dan bagaimana sih menurut makalah siapa sebenarnya ahli kitab itu, dan bagaimana kriteria sesembelihan yang sah dan halal itu yang menjadi ahli kitab. Terima kasih. Oke, dari teman-teman Zoom, mungkin ada yang mau bertanya? Untuk pertanyaan, Suaranya tidak jelas ya. oh iya, Kalau pertanyaan mungkin masuk ke Zoom dulu. oh, Oh, tadi nggak masuk. Jelasin aja pertanyaannya, Pak. jelasin maksudnya. Ya, dapat dijawab aja lah. Apa yang kita mau dikumpulin dulu nggak sih? Iya. Mas, tadi pertanyaannya apa ya? Tidak terdengar. Pertanyaannya tadi tentang Siapa aja ahli kitab sama apa tadi? Itu apakah syarat penyembelihan ya? Syarat penyembelihan yang disembelih oleh ahli kitab. apakah masih berlaku sampai sekarang? Ada yang mau bertanya lagi? Enggak. Ini aja kali di bawah. Ini nih. Oh, pakai ini. Boleh bertanya, Kak? Bentar ya. Saya di luar. Enggak masuk ya? Tes apakah suaranya jelas? Oh, enggak masuk.
ke sana ke TV Mas. Jelas-jelas Kak. Apa karena oh iya udah. Iya, tapi bawa sini aja remote-nya, Mbak. Nanti bisa. Coba tes. Tes. Ya, kadang-kadang habis pakai ini. Ya, maksudnya di TV-nya. Suara coba suruh tes. Tes. Apakah suaranya terdengar? Di laptop terdengar apa? Nggak terdengar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya pada pemakalah. Ini mau bertanya tentang yang biasa kita di dalam kehidupan sehari-hari, Pak, ya. Misalnya kalau kita sedang berkunjung ke luar negeri lah, ke negara yang minoritas Islam, gitu. Pasti kita bakalan susah untuk mencari makanan-makanan yang halal, gitu. Terutama mungkin daging-dagingan ya, karena yang seperti kita tahu yang dijelaskan tadi oleh pemakalah, syarat utama dalam penyembelihan itu muslim dan membaca basmalah. Jadi misalnya kalau kita lagi anggaplah di Jepang gitu. Kan itu di Jepang itu minoritas Islam kan. Terus apakah boleh ketika kita masuk ke sebuah restoran karena memang susahnya mencari restoran yang halal gitu. Apakah kita boleh menganalogikan misalnya daging yang di dalam restoran tersebut itu dengan daging buruan gitu kan, karena kalau kita menganggap dia sembelihan kan nggak bisa karena dia disembelih dengan pertama non muslim dan tidak membaca basmalah. Apakah boleh kita menganalogikan daging yang kita makan di restoran non halal lah anggap gitu itu dengan daging buruan yang ditembak mati gitu tanpa disembelih? Apakah boleh seperti itu atau bagaimana? Mungkin bukan di restoran non halal ya, mungkin bisa jadi di restoran halal. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana proses penyembelihannya seperti apa. Jadi apakah boleh kita menganalogikan dengan hewan atau daging yang kita makan itu dengan hewan buruan yang ditembak terus mati dan boleh dimakan? Sudah. Iya. Oke, teman-teman online ada yang mau bertanya? Boleh bertanya? Oke. Kami kasih satu lagi ya. Ya. 3 Izin bertanya, kan kita ada makanan-makanan haram, tapi dalam kondisi darurat itu tidak apa-apa kan? Sebentar Kak. Termasuk Sebentar. bangkai, daging babi. Oh, Ini sini. Boleh diulang lagi nggak Kak? ya. Kan makanan haram itu termasuk bangkai, daging babi kan tadi itu kan, kecuali dalam kondisi kedaruratan. Nah, misalnya kita dalam kondisi di tengah-tengah hutan yang hampir meninggal, dan di situ ada 2 pilihan jenis
makanan haram, yaitu yang satu bangkai yang halal, tapi sudah jadi bangkai, atau daging babi. Itu urutan mana yang diprioritaskan, yang baik dimakan tuh apa dulu gitu. Dari antara dua itu kan sama-sama haram, yang bangkai sama daging babi. Tapi kalau bangkainya itu bangkai hewan halal dan ada daging babi, itu yang diprioritaskan yang mana gitu. Terima kasih. Yang boleh dimakan. Oke, terima kasih Kak Ziza. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan yang terkait ahlul kitab, apakah di zaman sekarang masih berlaku hukum ahlul kitab itu dan bagaimana syarat penyembelihan ahlul kitab? Ahlul kitab itu sesuai dalam Al-Quran adalah agama-agama samawi, yaitu Nasrani, Yahudi. Nah, kedua itu yang diturunkan kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Zabur masuknya ke Yahudi. Tapi karena sekarang ini banyak sekali perubahan yang mereka ubah dari dalam kitab mereka sendiri itu, jadi banyak yang meragukan apakah julukan ahlu kitab itu masih berlaku untuk mereka atau enggak, dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran apakah masih berlaku atau enggak gitu kan Kak. Ulama para ulama sendiri itu berbeda-beda pendapat. Ada yang masih memperlakukan dan ada juga yang memang ketat ininya syaratnya. Pendapat yang lebih ketat itu ada di mereka berpendapat ahlu kitab sekarang itu tidak sepenuhnya sama dengan yang dulu, karena banyak yang tidak lagi berpegang pada ajaran asli, yaitu tauhidnya sudah tercampur, sehingga status ahlu kitab dipertanyakan secara praktik. Akibatnya sembelihan mereka tidak otomatis halal. Itu bagi yang berpendapat lebih ketat, sedangkan yang membolehkan itu masih bisa dihukumi halal sembelihan mereka. Apakah jawaban ini sudah dapat memenuhi halal? Karena itu kan masih boleh, masih berlaku juluk apa istilah ahli kitabnya. Ahlul kitab itu apa? Ahlul kitab itu di dalam surah Al-Bayyinah itu dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Berarti ada dua kelompok. Kelompok pertama ahlul kitab. Kelompok kedua al-musyrikin. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab itu adalah keturunan orang Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel yang sekarang menjadi musuhnya Islam. Kenapa Yahudi dan Nasrani Bani Israel dibolehkan di masalah kitab? Keturunan Yahudi Nasrani Saudi Arabia mamnu, Malaysia mamnu, Lebanon mamnu, Kuwait tak termasuk.
apalagi Indonesia. Nah, yang tidak masuk ahlul kitab itu siapa? Musyrik. Siapa itu musyrik? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Mal alkitab tadi sudah ada taklil. Min alkitab itu musyrikin. Musyrik penyembah berhala, majusi, matahari, apa itu menyembah kelenteng, kuis, apalagi itu yang persembahnya orang Buddha itu Konghucu, itu musyrik. Ini udah jelas, tak bisa. Ada di dua kategori. Nah, Alkitab yang sekarang masih ada nggak itu seperti itu permasalahannya. Al yauma uhilla lakum thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amul hillul lakum. Penyembelihannya orang kitab itu boleh, tapi Alkitab yang mana? Alkitab yang tadi itu, yang keturunan dari Bani Israel, Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israel. Kenapa kalau keturunan orang Yahudi dan Nasrani Bani Israel itu dibolehkan? Karena mereka itu masih murni menerima kitab samawi. Kitab samawi itu apa? Yang wahyu, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, orang Bani Israel itu aslinya kitab samawi. Wong nabinya itu Nabi Musa. Wah, ada yang Musa kitab bawaan dari Bani Israel. Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel. Dilanjutkan berikutnya, warasulan ila Bani Israel ani rasul. Wajah alim kitab wal hikmah wa Taurat wal Injil warasulan ila Bani Israel. Nabi Isa diutus Bani Israel. Nah, bahwa sekarang kok menjadi musuhnya Islam, itu lain permasalahan. Nah, kapan sembelihan orang Alkitab itu dibolehkan? Ya sebelum Al-Quran diturunkan. Kalau Al-Quran sudah turun, maka ini tidak berlaku lagi. Kenapa tidak berlaku? Yuharrifuna kalimah mawadi. Mereka itu sudah banyak mentahrif. Kitab Tauratnya, kitab Injilnya sudah ditahrif. Ditahrif itu dirubah-rubah. Jadi sebelum Al-Quran turun itu berlaku Alkitab. Tapi setelah Al-Quran turun tidak berlaku. Apalagi Indonesia. Gitu. Makanya pejuang Palestina dulu itu Yasir Arafat itu istrinya kan orang Yahudi Nasrani, orang Yahudi. Kenapa kok boleh? Ya karena masih asli. Umar bin Khattab orang Yahudi. Kenapa kok boleh? Masih asli. Nah, ahli kita sekarang yuharrifuna kalimah mawadihi al-guruf. Sudah banyak perubahan. Contoh soal apa yang banyak dirubah? Alladzina yattabi'una rasulan nabiyya ummiyan alladzi yajidunahu maktuban indahum. Ini enggak diakui, dirubah. Padahal Injil sudah memberitakan nanti di akhir zaman akan turun seorang nabi, seorang nabi yang ummi, yajidunahu maktuban fit Taurat wal Injil, tertulis. Tapi
ayat ini sudah ditahrif, sudah dirubah, nggak diakui oleh mereka. Kemudian tadi disebutkan dalam sabab nuzulnya tadi itu turunnya ayat ini karena dulu itu ada sebagian orang itu mengharamkan yang Allah tidak mengharamkan. Nah, Allah membolehkan kok mereka mengharamkan. Ini sebab nurut turunnya ayat ini. Ini termasuk mereka itu memfitnah Islam. Kullu ta'ami kana halal. Coba juz 4, tolong dibaca. Hmm. Terjemahnya kullu ta'ami kana seluruh makanan itu halal. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil, kecuali makanan yang diharamkan, banyak diharamkan. Dan diharamkan bangkai, daging, apa, itu yang diharamkan. Nah, kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Semua makanan itu halal kok untuk Bani Israel. Kok ini mereka tuh jangan masuk Islam itu ketam. Masa ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh termasuk. Nggak ada, itu fitnah. Ya. Dijawab oleh Al-Quran, kullu ta'ami kana halal li Bani Israil. Boleh makan, yang tidak boleh itu kepada Bani Israil itu kepada Nabi Yakub di punuknya apapun yang ada di daging di atas layarnya itu tidak boleh dimakan. Kenapa tidak boleh? Karena itu mengandung lemak itu kolesterol. Ya, kalau sapi nggak kena kolesterol. Ya, nah itu yang tidak boleh untuk Nabi Yakub waktu itu. Jadi sudah banyak ditahrif ayatnya. Ini yang disembunyikan oleh orang musyrik. Padahal Islam tidak melarang, boleh. Kecuali hal tertentu yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Ayat yang tadi itu. Ada ayat yang tadi itu yang pertama kali. Ilama harama. Nah, ya itu yang diharamkan. Coba ayatnya diulangi lagi. Harama alaikum maitata wadama. Jadi kolam khinzir wama wilal yang disembelih tanpa nyebut nama Allah. Yang tidak boleh. Boleh, tapi mereka itu mengharamkan. Oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak jangan masuk Islam. Itu fitnah. Fitnahnya orang musyrik Yahudi kepada Islam. Padahal Islam kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Boleh, dimakan boleh. Jangan mengada-ada itu. Lanjut soal berikutnya. Selanjutnya akan dijawab oleh saudari. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudari Yulia Fadila. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi ada dua pertanyaan mengenai makanan dan hewan tembakan ya. Ya. Untuk yang pertama, karena kita di Jepang nih, anggap di Jepang ini minoritas. Terus kita tuh nggak dapet apa namanya restoran yang halal gitu.
Jadi ya udah dengan terpaksa kita masuk ke restoran halal gitu dengan makanan daging itu. Apakah boleh kita menganalogikan daging yang kita makan di restoran non halal itu dengan daging buruan Buruan. sendiri tanpa disembelih? Nah, disembelih kan pasti halal gitu. Itu kita menganalogikan apakah dia termasuk makan halal atau haram dengan kita menganalogikan seperti itu dengan keadaan seperti itu juga. Baik, dalam merujuk ayat Al-Baqarah tadi 173, bahwasanya kita itu ada di Jepang. Kemudian seperti semua ke Jepang. jadi Beli mobil Toyota gratis nanti. baik, jadi darurat di sini, ya darurat di sini dalam ayat ini itu segala sesuatu yang mengancam jiwa. Gitu. Kalau misalkan kita tadi di Jepang dan tidak ada makanan halal gitu kan, terus kita terpaksa masuk ke makanan yang non halal gitu. Nah ini menurut makalah itu tidak termasuk dalam kaidah usul fiqh yang ad-darurah tubihul mahdurat, ya karena kan itu memaksakan untuk makan daging gitu kan. Nah sedangkan di sini benar-benar tidak tidak ada makanan sama sekali yang mana kondisinya Mbak Yulia waktu itu benar-benar garisnya sakit gitu. Gitu, sekarat lah intinya. Pokoknya benar-benar mau benar-benar sekarat dan tidak ada makanan halal, maka ayat ini berlaku. Apa namanya? Kaidah usulnya berlaku. Begitu. Kemudian diganti dengan hewan tembakan. Ya. Kalau jam 9 Bismillah enggak? Nah, makanya itu Bismillahirrahmanirrahim. dengan baca di Ya, jadi eh, oke, jadi mengganti atau menganalogikan dengan hewan hasil buruan yang kita nggak tahu itu tuh di sembelihnya dengan Bismillah atau enggak gitu kan? Sekarang pertanyaannya, binatang buruan itu boleh nggak dimakan? Boleh. Boleh. Tergantung cara memburunya, kayak burung gimana kan? Burung itu banyak menggunakan alas-alas. Dia contoh pakai rentang. Ada berburu menggunakan hewan liar seperti apa? Nah itu nanti bedanya. Berarti soalnya ada jenis orang ini berburu yang jelas. Ada berburu menggunakan anjing. Nanti juga Anjingnya anjing apa? Anjing Ashabul Kahfi. maksudnya itu sebenarnya kita biar makanan kita dan makanan itu menjadi halal aja sih. Gitu. Jadinya kayak mengakal-akalin gitu. Apakah boleh seperti ini? Dikelirkan dulu buruannya kayak apa. Itu dikelirkan dulu, kan belum clear buruannya tadi itu. Perburuannya itu harus dirinciin lagi seperti apa. Ya. Yang itu pasti dengan apa namanya perburuan yang halal gitu. Karena kita menginginkan makanan itu halal. Apakah boleh? Sebenarnya apakah boleh kita menganalogikan seperti itu gitu demi mendapatkan apa? Ada daging halal gitu. Daging di Jepang yang halal gitu. Dan mungkin juga yang penting baca Bismillah ya gitu. Bagaimana? Kan siapa tahu apapun yang dia harus ketika kita mau dengan Bismillah kan bisa jadi halal. Seperti apa gitu. Dia mungkin jika kita mau makan, bukan orang yang ini status dewan ya apa status lagi? sebenarnya status
makanannya ini yang dipertanyakan gitu. Kita tuh pengen jadi membuat makanan yang kita makan di restoran non halal ini menjadi halal. Gitu karena kita sebenarnya nggak tahu sebenarnya di daging ini Haram. haram gitu, pasti haram gitu karena kita tahu karena kita di negara minoritas Islam dan ya Kelebihannya sembelihannya masih tidak ada yang syariat. Tadi kan tanyaannya yang waktu nomor muslim ini baca bismillah enggak? Enggak apa-apa, baca bismillah, yang penting baca syahadat. Ya, Iya, terus enggak kita sebenarnya ada. bagaimana cara untuk menghalalkan makanan ini. Makanan yang kita makan. Terus apakah boleh dengan keadaan kita lagi di negara yang minoritas dan menganalogikan daging ini, ya udah anggap saja lah daging yang kita makan ini daging buruan gitu kan, tidak seperti yang kita tahu daging buruan itu halal kan. Nah, seperti itu, apakah boleh dianalogikan seperti itu karena dengan keadaan yang Darurat. di Jepang. Ya, kalau secara ini itu kan bias itu kan ada salah satunya yang harus kalau kita tadi juga merayakan contohnya apa sesungguhnya hewan yang apa karena cara penyembelihan itu dengan berburu itu tetap ada syaratnya dan semua perburuan orang itu bisa jadi halal. Di situ juga ada ulama-ulama yang mensyaratkan orang yang berburu ini muslim sama dengan orang yang bunuh. Ini kan berarti ada kesamaan dari cara hewan itu terburu menyembelihnya. Jadi antara hewan-hewan itu halal meskipun tidak melalui penyembelihan Berarti yang memburu itu orang muslim. orang muslim karena ini sebagai dari tadi ada terang dalam Quran membaca bismillah. Nah, Allah sudah mencukupkan kalau orang itu muslim berarti dia sudah otomatis nggak usah menyebut bersama karena sholat menurut ulama syariat itu kan sunnah. Jadi dengan orang itu muslim itu sudah dalam. Tapi untuk orang saya di Jepang, kalau memang mau hati-hati ya sebenarnya mungkin ada opsi lain kan dan juga daging daging ikan. Jelas soal ikan tapi kalau ngomong tadi hukum lain bagaimana untuk menghalalkan status pembelian orang yang kita non muslim jelas-jelas ya karena kita ini bagaimana mungkin kalau dijelaskan dengan protokol dari berbuat itu tidak tepat menurut saya. Kalau kita bicara secara perburuan itu juga memiliki syarat ketentuan untuk hewan itu menjadi halal. Ini pertanyaannya kan andai kata. Apa iya di Jepang itu nggak ada makanan yang vulgar? Orang di Jakarta itu itu bukan Jepang yang di Indonesia itu banyak di Tanah Kusir itu ada, di Papua ada, itu ikan mentah itu dibakar juga bisa makan yang binatang-binatang itu. Nah sekarang apa iya di Jepang itu nggak ada makanan yang halal? Orang kiai dari Jepang banyak sudah Indonesia. Nasi. Nasi padang. Sekarang contoh ini di itu jauh di Jawa bagi andai kata kita itu di Jepang kok tidak memperbolehkan orang yang Islam ya cara yang Islam tidak maniriku bilang maniriku tinggalkan kalau anda ragu tinggalkan apa ya di Jepang itu nggak ada makanan yang haram semua kan itu sama dengan di Bali. Di Bali itu sebelum Ramadan kemarin ya saya ada tugas ke Bali untuk sertifikasi makanan halal. Di Bali itu untuk mencari restoran yang muslim itu susah. Jadi harus mencari
yang harganya halal disertifikasi oleh Majelis Ulama restoran halal. Kita masuk. Nah, sudah masuk, alhamdulillah kita menemukan restoran Muslim masuk. Ternyata di restoran itu ada pipa, pipa itu babi dipanggang, pipa. Nah, ternyata gitu. Ya, kondisi seperti itu gimana? Da'ma yuriku lama itu. Tinggalkan kalau ragu ke yang tidak ragu. Jawabannya gimana untuk seperti itu? Tinggalkan kalau ragu. Tapi kan nggak ada makanan yang halal. Ya mas pulang aja ke kosnya mas sendiri. Bawa daging Lebih rendang aman di ya. Ya. Di Indonesia itu makanan Jepang itu banyak halal. Di dekat sana Mbak Bulus itu makanan Jepang. Jadi makannya itu disajikan binatang-binatang yang ikan-ikan ya mentah nanti dibakar sendiri dan sendiri. Ya seperti itu. Terus boleh nggak itu dikiaskan dengan binatang buruan. Binatang buruan tadi itu ya tergantung buruannya itu apa. Kalau buruan yang saya tahu di Sumatera Barat di Padang itu memburu binatang-binatang buas supaya ke karangan ternak, bukan memburu untuk dikonsumsi. Nah, untuk buruan binatang yang dikonsumsi itu ada cara dengan melacak anjing. Anjingnya anjing apa? Ashabul Kahfi apa? Kalau Ashabul Kahfi kan apa itu terpercaya amanah itu. Penjaga kahfi itu tidurnya kan menjulang begini. Ya. Maka libin atau alimun nama itu terpercaya dilatih dulu kambing anjingnya itu. Anjing nanti kamu nanti berburu ya di Gunung Salak sana di Bogor. Di sana ada rusa, ada apa rusa itu apa itu? Jangan. Kamu kejar nanti, tapi kenakan pahanya saja. Itu betul, hanya pahanya saja. Bahwa dia itu memburu kok sampai kepalanya. Wah, ini nggak terpelajar ini anjingnya. Artinya itu buruan itu juga terperinci seperti tadi itu jelaskan oleh kita itu. Lanjut tadi yang akan tanyakan, monggo. Nah, saya makan di Mesir tuh di restoran Korea, kita masuk ya pertama kita memang nggak perhatikan ya masuk aja di restoran Korea. Terus itu makanannya kayak apa kayak sekarang bukan dengan grill lah gitu. Ternyata yang kita pesan itu makanan dia udah dagingnya halal pasti yang kayak daging sapi dan segala macam. Nah setelah kita selesai makan baru kita ternyata ada menu wok di bawahnya gitu. Jadi kita nggak, nah itu bercampur gitu. Nah kan awalnya kita nggak tahu apakah ini memang kita dikhususkan untuk yang nggak pernah ditarakin wok atau enggak gitu. Nah itu bagaimana hukum iya cuma kan nggak ada hukum bagi kita tahu tapi kan kita menjadi hati-hatian itu mungkin kita juga mungkin banyak ketemu restoran ya sebenarnya itu restoran halal makanan halal tapi ternyata di restoran itu ada apa namanya menu yang nggak halal gitu apa kayak dari abah itu apakah boleh makanan yang halal dan
haram di dalam satu wadah, apakah status halal itu masih ada atau enggak gitu. Ketika dicampur apa namanya ininya wajannya gitu. Gitu apakah sebelum apa namanya sebelum masak makanan yang halal harus dicuci 7 kali dengan air dan pasti kan jadi seperti itu pertanyaannya. Status kehalalan dari makanan halal tersebut ketika bercampur dengan wajan yang bekas makanan halal. Ayo, monggo, silakan dijawab. Kalau nggak bisa, silakan ini para asatid. Ada yang mau menambahkan? Menjawab. Setelah Zoki, satu hari. Siapa Muslim? Biasanya kalau yang halal dan non-halal itu berbeda. Yang saya makanan halal bukan Islam. Kalau yang non-halal apa non-halal orang Islam. Ya, Itu biasa. kalau saya nanti kan kita ini saya masuk nggak sendiri gitu kayak ini kayak dialihkan kayak Ustaz yang kemarin Ustaz makan gitu. Jadi kan itu tempatnya kita nggak tahu apakah dia misalnya kalau bercampur gitu bagaimana status halal monggo Ustaz. Monggo. Ini sama ikut ini apa namanya masuk. Tadi dari sini orang beliau, karena kalau kita memastikan itu kan nggak bisa ya, apalagi tadi kasusnya sudah makan baru ketahuan. Kalau emang kita lihat benar-benar itu ada bekasnya, berarti sudah jelas. Kalau emang di situ kelihatannya nggak ada bekasnya, berarti masih kemungkinan. Dan kalau emang punya keyakinan kuat, ini restorannya mungkin sudah paham antara non-muslim dan muslim, apalagi di negara muslim. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kita tahu kalau itu nggak ada, berarti kita bisa menghukumi itu husnuzonnya berarti dipisah. Kalau semuanya kita sudah makan dan emang sebelumnya tadi kalau ada terlihat bekas makanan yang itu kemungkinan daging babi ya bisa dihukumi haram gitu. Jadi lihat tanda-tanda yang tadi yang sudah dimakan itu. Nah, kembali lagi tadi kalau emang ragu ya berarti ini kalau tinggalkan yang ragu. Mungkin itu. Al-yakin yuzalul syak. Yakin itu menghilangkan yang ragu. Kalau ketika Anda masuk ke restoran, bismillah, nama itu halal. Ya sudah, yakin. Kalau aku belakangan tahu, oh ternyata ini campur baru. Nah, itu apa yang dikeluarkan dari perut. Maka Allah amma salah. Sudah berusaha. Perutnya cuci dengan debu. Berarti misalnya kalau di restoran-restoran begitu yang ada menu non-halalnya tuh ketika masaknya misalnya nggak dipisahin ya Pak ya, apakah jadi harus dicuci 7 kali satu kali dengan debu atau Ya, bagaimana? sebaiknya kita sebagai mahasiswa muslim di Mesir ya harus dihindari. Sudah tahu itu subhat. Al-halalu bainun al-halal bainun mutasyabihat. Dihindari. Apalagi mahasiswa di Mesir. Kan banyak itu di Sungai Nil banyak makanan yang warung pojoknya, warung wartegnya Saudi Mesir. Ikut makan aja itu. Ada jagung bakar sana. Ada di Mesir itu jagung bakar juga ada di Sungai Nil ini. Ya itu Pak yang kadang kita terlalu jauh ekskul tapi penasaran. Anak muda. Lanjut.
Kita tarik ini sel. Kayak dia sih kemarin itu kan susah malah. Ada bagi gitu. Tapi guys, bukan bangkai gimana ya? Belum ngomong. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Azizah. Ya, Azizah yang pertanyaannya, misalnya dalam keadaan darurat ada bangkai hewan yang halal, Volumenya kurang keras. Pertanyaannya tadi ada bangkai hewan yang halal dan ada daging babi. Nah, kalau dalam keadaan darurat mana yang lebih diprioritaskan? Karena ini sifatnya dua-duanya haram, maka kita kembali ke kalau dalam keadaan darurat itu kembali ke sifat yang awal, ya memilih hewan yang halal. Memilih hewan yang halal itu walaupun dia bangkai tapi dia tetap halal gitu. Tapi kalau babi kan sifat awalnya itu udah haram gitu. Jadi itu prioritasnya lebih diprioritaskan bangkai yang halal, baru yang kedua itu dari babi itu tadi. Gitu Kak. Halal zatnya itu esensi binatangnya itu. Dari kambing itu bangkai kambing bisa bangkai kaki itu kan dia bangkai dia enggak. Nah kalau itu pipi coach pambut itu bukan imam istri. Nah kalau itu pipi itu apa? Lima itu mati apa dan untuk menjaga mana Tubuh ada. Lanjut. saya udah. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan? Silakan. Mau nambahin? Itu dong. Yang tadi bangkai. Karena ada dia juga. Susah makan, susah makan sampai makanan juga kayak di apa? Kalau sana juga cuma sesuatu tanya dulu ya. Ya boleh. Udah kan? Terkait disebutkan terkait makanan. Ini langsung. Sekarang sebagaimana kita ketahui di Indonesia banyak sekali tempat seperti restoran dan produk-produk yang dia itu notabene dari Israel. Bahkan ada fatwa online MUI itu mengharamkan membeli produk Israel karena apa? Sama halnya mendanai terhadap pembunuhan. Tapi yang terjadi di masyarakat seperti masih ada yang makan di KFC dan sebagainya. Salah satu contohnya ya. Nah itu apakah berlaku keharaman makanannya itu? Berlaku keharaman makanannya atau transaksinya aja yang haram? Itu bagaimana? Karena sudah ada yang bawa.
yang kita ketahui tetap di sana sampai sekarang bisa. Penjelasannya terima kasih. MUI Makaram. MUI bener-bener mengharap. Ini ada itu secara ini apa ya? Secara bilis. Apa ada suaranya? Ya ada suaranya. Masya Allah, daerah 2023 menetapkan bahwa melalui proyek dari produsen secara nyata mendukung agar Israel terhadap Pada materi ini kan seperti itu. Makanannya Waktunya masih ada nggak kita? Secukup waktunya. jam selanjutnya ini kosong. Kosong, oh ya, boleh lanjut. sampai jam 4. Sampai jam 4. Sampai sahur juga boleh. Sampai kelas setelah ini. Ya, nggak apa-apa. Sesuatu maaf sebelumnya boleh di share terkait yang dari fatwa MUI nomor 83. Boleh. Jadi karena terkadang kan kita melihat dari media gitu kan, jadi kayak ini langsung dari ilmunya dan betul. Jadi oke, kalau menurut makanan itu lebih ke berbuat sih yang diharapkan gitu. Karena kalau misalkan kita berikan yang kerja di KMC, MCD itu kan bukan non Islam gitu. Jadi kalau misalnya kita sama untuk memboikot gitu misalnya untuk kayak wah makan di sini gitu. Jadi kayak lebih prihatin melihat keadaan mereka jadi tidak ada pemasukan gitu. Sama yang orang kerja di bank nih gitu, berarti uang gaji mereka tuh haram gitu, padahal kan di bank mereka itu kan ya kerja jadi office gitu misalnya dan sebagainya kayak gitu. Nggak apa-apa, sebenarnya nggak ada masalah bagi makan. Ada benar hati-hati aja. ya kalau dari rumah juga kalau bisa ya cari tempat makan yang lain gitu. Ada tahu di sini ada tambahan dari teman-teman yang lain mungkin kalian nambah pertanyaan nanti bisa Dulu. Ini jelas dulu. Dari Bang Victor ini kan muridnya awam ya, silakan. Ya, tadi kan kita barangnya dihimbau untuk tidak disarankan untuk membantu yang berjalan disarankan juga untuk bekerja di Pertanyaan lagi. Sebenarnya masalahnya bukan itu. Ada fatwa MUI dalam rangka kita mengurangi penderitaan Palestina, itu baik saja itu produk-produk dari Israel itu. Sama halnya ketika waktu perang Khandaq dulu itu bagaimana itu supaya musuh-musuh ini melawan. Boikot aja itu, tebang aja itu kurmanya tebang, sumber airnya itu matikan. Nah, itu
cara untuk melawan kedoliman itu. Nah, fatwa MUI itu adalah kepada umat Islam. Seharusnya fatwa MUI itu dipatuhi dalam rangka kita itu mengurangi penderitaan orang Palestina, untuk melawan kedoliman orang Bani Israel. Harus orang Islam itu harus patuh. Tapi bagaimana aku masih beli aja dosa, nggak patuh dengan fatwa MUI. Orang fatwa MUI itu kumpulan dari para ulama-ulama, nggak dipatuhi. MUI itu majelis ulama, kumpulan ulama-ulama. Ulama-ulama dari PBNU kumpul, ulama dari Muhammadiyah kumpul, ulama dari RT, Persis, Persibaya, Persija kumpul semuanya. Nggak dipatuhi itu dosa ini. Tolong sampaikan ke santri-santri yang murid-muridnya, stop, nggak boleh beli produk Bani Israel dalam rangka melawan kedoliman orang Israel. Ya, udah nggak sampai bicara masalah bagaimana pegawainya, nggak usah. Ya, patuhi aja tuh fatwa majelis ulama. Kalau punya santri-santri masih belanja produk-produk Israel, cewer itu kupingnya. Apalagi anak-anaknya, tetangganya itu. Ya, ini tugas Anda sebagai ustaz, sebagai ustazah, berdakwah untuk melawan kedoliman. Ya, patuhi fatwa majelis ulama. Boikot produk-produk Israel. Tapi sudah dilaksanakan, tapi masih perusahaan masih ada di Indonesia. Nah, itu urusannya pemerintah kerjasama dengan aturan perekonomian global. Tapi sebagai umat Islam wajib patuh dengan apa yang difatwakan oleh MUI. Masih ada lagi? Eh, izin ini menanggapi, tapi kemarin sempat dengar kalau Menteri Agama itu menyatakan tidak setuju dengan gerakan boykot. Itu bagaimana? Berarti kan ada perbedaan antara Kemenak dan MUI. Pak Benato itu, ini maaf, ini Menteri Agama itu kan rektor saya, ini. Rektor PTIG, jadi itu rektor PTIG itu. Jadi saya nggak mau bicara di sini soal itu. Menyangkut dapur saya sendiri. Menteri Agama itu rektor PTIG. Ini nanti viral, nanti saya nggak boleh ngajar di PTIG. Apalagi saya tinggalnya di sana. Sudahlah, saya membatasi masalah itu. Nanti ngancam dapur saya, nanti ngaku dapur saya. Makanya saya tinggalnya di PTIG, saya sesepuhnya PTIG sana, nanti saya di boikot oleh rektor saya, nggak ngaku dapur saya nanti. Ini ada orang PTIG juga dengarkan ya, kalau nyampe bahaya nanti. Tapi sebenarnya begini, tapi diem-diem ya, jangan dengan keras-keras nanti. Kalau Menteri Agama itu urusannya administrasi, harus patuh dengan fatwa MUI. Gitu. Sudah sampai situ aja. Nggak berani ngakut ke perut saya. Soalnya saya tinggalnya di kampus PTIG dan itu rektor saya. Ya, saya itu sepojok PTIG, nanti saya di gratis juga nanti. Udah yang lain aja. Pak Kiai, Ye, monggo.
juga tentang tadi ahlul kitab. Itu kan ahlul kitab itu udah nggak berlaku lagi semenjak diturunkannya Al-Quran. Tapi Al-Quran sendiri kan yang menghalalkan beberapa beberapa dari ahlu kitab itu ada yang dihalalkan gitu di dalam Al-Quran sendiri. Itu berarti kan kayak ketika Al-Quran turun, ahlu kitab yang nggak berlaku, tapi Al-Quran sendiri menghalalkan. Itu bagaimana kayak gitu? Yang dibolehkan itu ahlul kitab yang keturunan Nasrani Yahudi turunan Bani Israel. Kenapa kok dibatasi ahlul kitab itu keturunan Yahudi Nasrani Bani Israel? Karena mereka itu masih orisinil menerima kitab Samawi, masih menerima kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tapi setelah Al-Quran turun, nah ini sudah tidak berlaku lagi. Alkitab yang keturunan Bani Israel, Yahudi, Nasrani, Bani Israel tidak berlaku. Yahudi yang ada di Saudi, Kuwait, Malaysia, apalagi Indonesia. Kenapa? Yuharrifuna kalimah mawadi. Sampai setengah Karena 6. mereka sudah banyak mentahrif Al-Qurannya. Sudah banyak mentahrif Injilnya. Sudah banyak mentahrif ya kitab Injilnya. Ini nanti ada kaitannya nanti kawin beda agama, nanti materi berikutnya. Kalau saya utarakan sekarang nanti minggu depan nggak kuliah lagi nanti. Di situ adalah sekitar Ada bahas tentang ini nggak sih? Dua kan nikah beda agama. Ada. Bulan bintang menyilang. Dikumpulkan aja pertanyaannya terkait dengan Alkitab nanti sesi yang akan datang, insya Allah. Yo, yang lain silakan. Ada pertanyaan ini sih, titipan dari Mbak Umi, karena katanya di Zoom kurang terdengar. Jadi Mbak Umi itu punya sapi. Jadi Mbak Umi itu punya ternak sapi. Jadi beberapa sapinya itu termasuk sapi liar. Gitu, jadi ke hutan gitu. Nah, untuk apa namanya? Mengambil sapi itu bapaknya Mbak Umi, karena kan sapinya liar. Jadi bapaknya Mbak Umi itu mensiasati untuk membunuh sapinya itu dengan cara menembak atau menombak ya nombak gitu. Dengan cara Bismillah. Apakah itu dengan bacaan Bismillah terus ditombak dan meninggal? Apakah itu apakah ini apa namanya, sapinya Mbak Umi itu halal, dagingnya itu halal dikonsumsi apa tidak, seperti itu gitu. Karena kan dia berasal dari hewan ternak awalnya, kemudian jadi hewan yang liar gitu. Kan awalnya hewan ternak kan dari hewan peliharaan, terus jadi sapi liar. Nah kan bapaknya Mbak Umi kan ada tanda sapinya Mbak Umi gitu kan. Kadang memberikan tanda gitu dari sapinya Mbak Umi apakah, nah kan udah liar, ditombak lah sama lulu itu. Ya baca Bismillah, Bismillah tombak mati. Iya. Satu kali tombak mati. Iya, insya Allah satu kali tembak mati ya Mbak Umi ya. Berarti nggak menyiksa hewannya ya? Iya, nggak menyiksa hewan. Ayo silakan jawab pemakaran. Apakah dia termasuk hewan, dagingnya itu termasuk halal atau haram? Ya, gitu. Nyalain itu dia Mbak Umi. Bapak Umi, kedengeran ya? Jangan takut belum.
Pertanyaannya apakah dalam sekali tembakan sapi itu langsung mati atau tersiksa dulu? Biasanya sih langsung mati. Tanya dulu Kan ada gurunya. denger nggak ya? Jelas nggak Kak? Jelas nggak ya? Biasanya itu memang ada tembakan yang misalnya yang berapa detik itu langsung mati gitu. Ada macam-macamnya pelurunya. Kok kayak bergema gitu? Berdasarkan diskusi kami, ini kalau misalnya dalam sekali tembakan itu dia langsung mati, itu apa namanya dagingnya halal, insya Allah. Karena bisa dianalogikan dengan tembakannya ini dengan pisau. Kalau misalnya sekali tembak langsung mati. Tapi kalau misalnya berkali-kali itu nanti jatuhnya menyiksa, bisa jadi hukumnya jadi mayat. Jadi mati dong. Jadi bangkai. Jadi Mati. Besoknya baru mati. Nah itu bangkai. ya, kan kalau ada waktu dari ditembak terus mati, itu ada jedanya itu dihukumi sebagai bangkai, jadi haram. Kecuali bisa langsung disembelih, itu ada waktu disembelih mungkin Sebelum itu sebelum mati disembelih itu jadi halal lagi, halal. tergantung ininya sih tim matinya. Ya tergantung nanti matinya yang Bersakaratul bagaimana. maut. Begitu. Gimana? Silakan Pak Sahal Mungkin tambah. ada tambahan dari teman-teman. Jadi kalau Kegedean namanya Sas. sebenarnya dulu sampai tadi menyebut itu berbeda itu bisa sama ya. Bentar Kak. Nah, belum kedengar. Gedein suara. Ya, dijelaskan. Nah, tadi ada yang dia memburu dengan senjata. Nah, kalau menggunakan senjata, kalau tadi jawabannya kalah, kalau langsung mati halal. Betul. Terus kalau sekali tembak nggak mati, apakah nanti apa namanya statusnya tetap halal atau haram? Tadi jawabannya haram. Kalau dia ditembak memang bagaimana? Tembak tapi nggak mati, tapi dia mati masih ada jeda dan dia matinya gara-gara nggak tembakan itu maka statusnya jadi bakar. Tapi kalau ada jeda tadi untuk langsung dipotong berarti statusnya jadi halal. Jadi ininya dari apa namanya? Cara menembaknya. Nah, apakah itu dia matinya gara-gara tembakan atau enggak? Ada gara-gara sakitnya tadi, sakit terus mati. Kalau gara-gara tembakan berarti kan itu statusnya sama kayak disembelih. Tapi ya tadi harus syaratnya ya enggak pisaunya yang buat nembak juga harus terus kalau yang duluan ini kan nggak disyaratkan dia leher di bagian manapun yang ketika langsung kena itu diusahakan langsung bisa mati
atau ada jeda yang cukup untuk menggorok. Nanti beda ceritanya ketika itu hewan kurban. Kalau kurban kan nggak boleh dua kali gitu. Nah, cacat kan. Kalau statusnya cuma hewan yang mau disembelih dipotong. Nah, itu tadi mungkin jawaban saya seperti itu. Gitu. Sudah cukup ya. Baik, waktu sudah habis. Akan nggak boleh lebih waktunya. Kalau lebih itu riba. Makan waktunya orang lain nggak boleh. Terima kasih kepada saudara pemakalah tadi, makalah nilainya alhamdulillah sudah standar dan bagus. Cuman untuk memperoleh nilai puas, saya minta ada beberapa catatan. Apa yang berkembang tadi itu Anda tulis, nanti dilampirkan pakai tanya jawab. Ya, saya berkembang tadi itu. Maka nanti pakai jawaban untuk UTS. Dan tambahan saya, bagaimana dengan adanya pemotongan hewan yang dari zatnya memang halal, tapi kambing dan lain-lain. Tapi sebelum dipotong, sebelum disembelih, disakiti dulu. Satu itu. Yang kedua, untuk ayam tiren. Tahu nggak ayam tiren? Mati kemarin. Jadi dari produk apa itu, pengusaha ternak ayam dari, katakanlah dari Bogor ya, mau ke Jakarta, nggak mungkin lah 2 hari sekali. Dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, bawa ke Jakarta, di tengah jalan, ini banyak yang mati, ada yang mati 3, campur aja dengan yang lain, nggak kelihatan. Nah itu bagaimana itu, status hukumnya itu. Nah, 2 dari saya. Satu lagi, ini biasanya kalau bulan Desember itu banyak tetangga yang Natalan itu saling berbagi makanan. Nah, yang tetangga Muslim, karena di komplek ini ngawur, maka yang non Muslim juga ketika dia Natalan berbagi makanan kepada tetangga Muslim. Bagaimana status makanannya? Mirip-mirip dengan tadi itu yang makanan di Korea tadi itu. Mirip-mirip dengan pipang, babi dipanggang. Baik, marilah pertemuan kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'na bima lantana wa alimna ma yanfa'una wa zidna. Allahumma Allahumma qina fiddin wa alimna min ta'wil. Allahumma ij'al awladana wa ta'minana min ahli ilmi wa khayri wa li ta'atillah wa rizqi wa alisyakum tawassul. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan seluruh mahasiswa-mahasiswa itu, baik yang di IIK, yang di PTIK, yang di STK, diartikan Depok, telah jadikanlah ulama berkarir nasional dan internasional, sebagian jadikan pemimpin bangsa nomor satunya, sebagian jadikanlah pengusaha-pengusaha yang berdasarkan Al-Quran, sekurang-kurangnya khairun nas anfa'un linnas. Maaf ya subhanallah wa tahiyyatuhum biassalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.